Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dan masih membahas tentang seputar asam lambung dan anxiety ya teman-teman ya. Di video kali ini nih saya akan bahas lagi tentang masalah keliengan ya, karena masih banyak banget teman-teman yang tanya tentang sensasi keliengan ya. Sebenarnya udah sempat saya bikin videonya, tapi saya karena ini ada teman kita yang minta bikinin videonya, ini saya bikinin dan saya akan kasih penjelasan ya. Menurut pengalaman saya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, untuk keliengan itu kita cari tahu dulu ya teman-teman ya, untuk penyebabnya kita cari tahu dulu untuk penyebabnya. Jadi teman-teman gak usah panik, gak usah khawatir, dan gak usah terlalu tegang ya. Ini dulu pun saya mengalaminya agak lama, dan bahkan temponya juga memang lama teman-teman dulu ya. Bahkan waktu mendekati kesembuhan total pun itu memang agak masih terasa ya. Bahkan untuk terasanya memang tidak seperti dulu ya, dia cuma hilang timbul, dan itu wajar teman-teman ya. Sekarang gini, untuk keliangan itu faktor penyebabnya bisa, yang pertama itu dari kadar gula kita yang memang masih belum stabil ya teman-teman. Terus bisa juga dari tensi darah kita yang masih naik turun. Terus yang ketiga itu bisa juga dari cemas kita teman-teman, yang membuat otot-otot atau saraf-saraf yang ada pada tubuh kita itu menjadi lebih tegang teman-teman ya. Nah, disitulah untuk tiga faktornya ya. Untuk cara menanganinya itu teman-teman sebenarnya seperti biasa, itu tergantung teman-teman cara untuk mau menerapkannya itu kapan dan konsistennya itu kapan ya teman-teman ya. Bukan berarti ini bahaya dan nggak bisa sembuh, sebenarnya nggak ada apa-apain juga, ini nantinya akan sembuh ya. Cuma beda, karena beda ya, yang mau melakukan metodenya dengan yang tidak mau melakukan metodenya, itu bedanya di situ. Memang yang mau melakukan metodenya memang agak cepat ya untuk sembuh, untuk mempercepat kesembuhan, dan yang tidak mau melakukan metodenya ya memang agak lama. Jadi karena kan itu tadi ya, nggak mau eh, menjalankan 3P-nya, terus kurangnya untuk eh, 3P juga untuk dijalankannya itu agak kurang ya teman-teman ya. Nah dari situ ya, untuk cara menanganinya dari kadar gulanya, terus dari kurang darah atau dari stres kita ya teman-teman ya, itu untuk tiga faktor itu ya. Untuk yang kedua ini itu teman-teman nggak usah repot-repot, nggak usah pusing-pusing. Itu teman-teman itu nggak perlu pakai obat, terus nggak perlu pakai segala macam, enggak. Yang pertama, untuk yang kedua ya, yang bisa dari kadar gula atau dari memang tensi darahnya, itu teman-teman tinggal perbanyak untuk makannya, dijaga untuk jenis makannya, terus teman-teman jaga untuk pola tidurnya. Cuma itu. Tapi bang, kok masih kerasa bener ya, kok lama ya? Memang ada temponya ya teman-teman ya untuk sembuh dari keliengan, dan itu tergantung dari diri diri masing-masing ya teman-teman ya. Jadi memang seperti itu, dulu pun saya lama teman-teman, bahkan yang memang sangat agak terasa, bahkan kayak oleng kayak gitu teman-teman ya, bahkan kayak bisa dibilang kayak orang naik kapal ya, olengnya ya, goyang. Dan goyangnya itu kadang dulu pun saya sempat kayak pengen mual ya teman-teman, kayak pengen makanan itu, kayak pengen balik lagi, pernah dulu. Dan dari situ teman-teman nggak usah takut, memang seperti itulah untuk jenis dari sensasi asam lambung dan dari kecemasan kita. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah parno, nggak usah bingung. Teman-teman yang pertama tinggal lakuin perbanyak untuk makannya. Terus yang kedua, untuk pola hidupnya teman-teman jaga tidurnya. Jadi teman-teman carilah segimana mungkin untuk bisa mengatur pola tidurnya. Tapi mas, saya kok susah untuk ngelakuin pola tidur mas ya. Saya nggak bisa tidur mas kalau malam. Memang dulu pun saya sama ya teman-teman ya, agak susah. Tapi kalau teman-teman itu di siang hari perbanyak aktivitas dan perbanyak untuk kesibukannya, maka di saat sore hari itu, saya dulu seperti itu untuk cara mengakhirinya ya teman-teman ya. Maka di saat sore hari itulah
itu tubuh akan menjadi agak sedikit merasa lelah ya teman-teman. Nah dari situlah kita yang namanya untuk membutuhkan istirahat itu ada. Dari situ untuk tidur pun nyenyak. Terus yang kedua, dulu pun saya tidur itu bantal tak tinggiin teman-teman. Jadi memang untuk bantal tak tinggiin itu dulu saya lama teman-teman. Ada kalau sekitar ya kalau dibilang 8 bulan ada ya teman-teman, untuk saya tidur posisi agak tinggi ya. Jadi kepala itu lebih tinggi dari perut. Itu ya teman-teman ya. Nah, untuk yang selanjutnya, misalkan dari stresnya, bukan misalkan ya teman-teman ya. Ini dari stresnya. Gimana cara ngakalin untuk dari stresnya teman-teman? Jadi seperti ini. Untuk cara kita ngakalin dari stresnya itu teman-teman dengan olahraga. Dengan olahraga teman-teman juga sudah bisa mengalihkan untuk stresnya. Terus yang kedua, teman-teman lakuin aktivitas atau membuat kesibukan itu juga mengalihkan untuk stresnya. Jadi teman-teman nggak usah bingung-bingung, nggak usah sibuk-sibuk untuk cari cara. Jadi sebenarnya dengan cara seperti itu sudah eh, bisa untuk mengurangi atau menghilangkan rasa-rasa keliengan yang memang agak membandel. Tapi di situ harus ada garis bawahnya teman-teman ya. Memang untuk keliengan itu emang ada prosesnya. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau memang dia agak lama. Dan kalau teman-teman kurang yakin, wah saya kurang yakin dengan mas ini, dibikin simple. Jangan dibikin ruwet atau dibikin tambah stres untuk pemikirannya. Teman-teman langsung tanya ke dokter. Jadi seperti itu, teman-teman nggak usah bingung-bingung. Tapi kalau untuk saya dulu, memang karena saya sudah tahu, memang seperti inilah sensasi asam lambung get anxiety. Saya perbanyak untuk makannya, saya juga jaga untuk 3B-nya ya teman-teman ya. Dari situ, saya yang namanya merasakan keliengan pun lambat laut itu akan mereda sendiri teman-teman. Jadi nggak usah takut dan nggak usah mikir-mikir hal-hal yang namanya vertigo, terus pokoknya penyakit berbahaya, pokoknya teman-teman nggak usah mikir di situ. Pokoknya teman-teman tinggal perbanyak untuk makannya, terus jaga untuk pola tidurnya, olahraganya, pola pikirnya, teman-teman tinggal di situ. Jadi tidak perlu pakai obat, teman-teman sadari itu memang yang pertama memang karena kita terlalu takut dengan makanan, bisa jadi kita serba takut untuk memakan. Nah dari situlah untuk jenis nilai gizi yang didapat oleh tubuh kita itu berkurang teman-teman. Wajar kalau keliengan. Terus yang kedua, kita tidur terlalu malam. Yang namanya orang kurang tidur ya pasti untuk kerasa keliengan. Terus yang ketiga, yang kita namanya kurang aktivitas, kita cuma duduk diem dan fokus dengan satu titik, itu ya akan menjadi lebih terasa. Tiga-tiganya kita jadiin satu, ya makanya keliengan itu akan menjadi lebih terasa teman-teman. Jadi nggak usah takut, nggak usah parno, teman-teman tinggal jalankan 3B-nya. Dan teman-teman ingat, kita cuma mempunyai asam lambung get anxiety, bukan berarti kita punya penyakit yang berbahaya. Jadi pahami, semangat untuk sembuh, jangan takut, pokoknya yakin pasti bisa. Dan itu semua wajar, karena yang mengalami keliengan itu rata-rata untuk menderita asam lambung get anxiety semua merasakan untuk yang namanya keliengan. Bahkan ada yang lama. Dan dulu untuk saya pribadi, untuk yang lebih terasa itu memang lama teman-teman. Itu ada di video saya sebelumnya, itu ada lama bener. Dan untuk waktu proses mau menjelang kesembuhan pun itu hilang timbul untuk keliengan. Dan kadang disertai dengan badan lemes. Yang penting teman-teman tinggal perbanyak makan, minumnya diatur teman-teman ya, harus 8 gelas sehari. Jadi nggak usah takut, nggak usah parno, nggak usah mikir-mikir penyakit berat. Itu jadikan hal wajar, karena ya kita kurang aktivitas, makan pun kita masih terbatas, minum pun kadang masih belum konsisten, olahraga aktivitas pun masih eh, serba sana sini, masih pemikirannya masih eh, negatif ya teman-teman ya. Jadi di situ sadari, jalankan 3B-nya, maka teman-teman akan bisa mengurangi untuk keliengannya. Jadi saya kira cukup untuk video kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.